Bapak, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam renungan pagi dari Gereja Kalimantan Evangelis Banjarbaru. Mari kita bersatu dalam doa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa dalam Yesus Kristus, lawatlah kami dalam kesempatan ini, supaya kami boleh hidup dalam terang firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon bimbingan kuasa Roh Kudus. Amin. Sesuai dengan Almanak Gereja Kalimantan Evangelis, bagian firman Tuhan untuk kita pada hari ini, yaitu hari Jumat tanggal 25 Desember tahun 2020, bertepatan dengan hari Natal. Saya ucapkan selamat Natal untuk kita. Bagian firman Tuhan yaitu dari Mazmur pasal 97 ayat 1 sampai 12. Saya akan membacakannya. Tuhan adalah Raja. Tuhan adalah Raja, biarlah bumi bersorak-sorak. Biarlah banyak pulau bersukacita, awan dan kekelaman ada sekeliling dia. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtanya. Api menjalar di hadapannya dan menghanguskan para lawannya sekeliling. Kilat-kilatnya menerangi dunia, bumi melihatnya dan gemetar. Gunung-gunung luluh seperti lilin di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan seluruh bumi. Langit memberitakan keadilannya dan segala bangsa melihat kemuliaannya. Semua orang yang beribadah kepada patung akan mendapat malu. Orang yang memegahkan diri karena berhala-berhala. Segala Allah sujud menyembah kepadanya. Sion mendengarnya dan bersukacita. Putri-putri Yehuda bersorak-sorak oleh karena penghukuman-Mu, ya Tuhan. Sebab Engkaulah, ya Tuhan, yang maha tinggi di atas seluruh bumi. Engkau sangat dimuliakan di atas segala Allah. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Terang sudah terbit bagi orang benar, dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Amin untuk firman Tuhan. Ibu bapak saudara, kita bersyukur kita boleh merayakan Natal tahun ini walaupun dalam suasana pandemi COVID-19 yang masih menghantui kehidupan kita, yang masih ada saudara kita yang terinfeksi. Tapi Natal justru memberi penghiburan, memberi pengharapan bagi kita di tengah-tengah suasana pandemi yang masih terjadi sekarang ini. Saudara, saya mengajak kita untuk melihat pada ayat ke-10 menjadi dasar perenungan kita pada hari ini. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Saudara, Natal yang kita rayakan sangat jelas bahwa Allah begitu mengasihi kita dengan datang ke tengah-tengah dunia dalam rupa manusia kecuali dosa. Jadi Allah yang menjadi manusia dalam diri Tuhan Yesus Kristus, dia sungguh manusia, tapi dia bukanlah manusia yang berdosa. Dan serentak dalam kemanusiaannya Allah hadir. Saudara, pesan Natal bagi kita sesuai dengan nas kita pada hari ini adalah bencilah kejahatan. Kalau Allah begitu mengasihi manusia dengan menjadi manusia, maka pesan firman Tuhan untuk kita pada hari ini adalah bagaimana orang percaya, orang-orang Kristen hadir di tengah-tengah masyarakat, menjadi orang Kristen yang menjauhkan diri dari berbagai bentuk kejahatan. Apakah kejahatan dalam rumah tangga, kekerasan dalam rumah tangga, kejahatan di mana ia berada, dengan tetangga, di tempat kerja, dan dimanapun. Kejahatan yang hadir dalam berbagai bentuk kebencian, permusuhan, masuk sikap yang membenci dan memusuhi karena berbeda agama, berbeda keyakinan, berbeda suku bangsa. Orang Kristen tidak boleh membangun sikap kebencian dan permusuhan atas dasar apapun juga, tapi harus membangun sikap cinta kasih
satu dengan yang lain. Yang kedua, Ibu Bapak Saudara, dikatakan tadi, Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang yang fasik. Sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kita percaya Tuhan memelihara nyawa kita, memelihara hidup kita. Puji Tuhan, kita punya Tuhan yang peduli, punya Tuhan yang berkuasa memelihara hidup kita. Tapi di sisi yang lain ada yang menjadi bagian dari tanggung jawab kita, yaitu kita tetap menjaga kesehatan tubuh kita, menjaga keseimbangan antara bekerja dan beristirahat, menjaga supaya usapan nutrisi dalam tubuh kita itu benar-benar mencukupi kebutuhan tubuh kita. Dan pesan firman Tuhan untuk kita yang merayakan Natal, yang kedua yang akan saya ajak untuk kita perhatikan bersama-sama adalah Tuhan memelihara nyawa kita, puji Tuhan, itu menjadi pegangan kita, tapi di sisi yang lain Tuhan juga mau memelihara nyawa kita kepada kita yang mau mematuhi protokol dalam menghadapi COVID, yaitu jaga jarak, pakai masker, dan rajin cuci tangan. Jadi pesan Natal untuk kita pada hari ini, jauhi kejahatan, yakini bahwa Tuhan memelihara hidup kita, tetapi kita pun harus memelihara hidup kita supaya bisa tetap segar dan bugar. Sekali lagi ingat 3M, jaga jarak, pakai masker, dan rajin cuci tangan. Selamat Natal tahun 2020. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Untuk firman Tuhan kita bersatu dalam doa. Terima kasih. Kami bersyukur atas Natal tahun ini dan kami dibimbing oleh terang firman-Mu. Kiranya memandu kami sepanjang kehidupan kami. Amin.